Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan pelajari mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita telah mempelajari mengenai jenis-jenis instrumen penelitian ya, dan mengapa kita harus betul-betul perhatian terhadap pembuatan instrumen. Nah, maka kali ini kita akan pelajari skala. Nah, jadi apa itu skala? Nah, sebelum itu saya akan mengingatkan kembali bahwa instrumen penelitian itu dalam penelitian itu digunakan untuk menggali data, ya. Nah, instrumen penelitian ini dalam penelitian kuantitatif kita biasanya cenderung menggunakan kuesioner kan karena populasi atau jumlah subjek penelitiannya sangat besar dan sangat banyak. Nah, maka dari itu eh, sedikit berbeda ya dengan penelitian kualitatif di mana dia menggunakan wawancara biasanya karena peneliti atau the researcher itu adalah key instrumen, instrumen kunci dari penelitian kualitatif. Nah, kalau di kuantitatif sendiri, kita biasanya menggunakan instrumen bantuan seperti kuesioner ini. Nah, namun kuesioner ini itu ada yang sudah baku, ada yang belum. Nah, instrumen yang sudah baku misalnya itu apabila penelitian ini sudah sangat luas, sudah banyak yang melakukan. Jadi banyak yang sudah membuat sendiri instrumen itu dan sudah diujikan dengan matang. Sehingga instrumen itu sudah dapat dipastikan mampu menggali data yang kita butuhkan. Nah, namun ada juga instrumen yang belum dapat dipastikan instrumen ini mampu atau tidak ya menggali data yang peneliti butuhkan. Nah, biasanya instrumen-instrumen yang belum baku ini itu karena penelitiannya mungkin masih baru atau jarang sekali yang menggunakan kuantitatif misalnya. Nah, maka dari itu diperlukan skala pengukuran untuk pembuatan instrumen. Nah, skala pengukuran ini adalah acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur atau yang ada dalam instrumen supaya penghitungannya akurat. Nah, jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, instrumen sendiri itu juga digunakan untuk mengukur ya, ya kan? Karena dalam kuantitatif nanti data-datanya berupa angka biasanya. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya skala pengukuran. Nah, seperti yang saya tampilkan di layar ya, di sini ada 4 instrumen. Nah, ada 4 alat ukur. Ada penggaris, ada timbangan, termometer. Nah, tiap-tiap instrumen ini, tiap-tiap alat ukur ini dia menggali data yang berbeda-beda. Misalnya, tergantung dari peneliti tersebut mau menggunakan instrumen yang mana. Mau menggunakan instrumen yang mana. Nah, jadi kalau misalnya peneliti mau mencari suhu dari subjek penelitian misalnya. Nah, maka instrumen yang digunakan di sini adalah termometer. Karena termometer ini adalah alat ukur suhu. Nah, tidak mungkin kita menggunakan penggaris ataupun timbangan untuk mengukur suhu subjek penelitian. Nah, tiap-tiap ini, termometer ini juga memiliki skala pengukuran yang sudah baku ya, teman-teman. Misalnya ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis suhu tadi itu disebut skala pengukuran. Nah, sehingga peneliti itu bisa dengan tepat, oh dia 100. Nah, 100 ini 100 apa? 100 derajat Celcius atau 100 Fahrenheit atau berapa? Nah, begitu. Sama dengan alat ukur yang lain. Nah, dalam penelitian pun juga begitu ya. Dalam penelitian sosial. Nah, biasanya alat-alat ukur yang saya tampilkan di sini itu digunakan dalam penelitian sains atau matematika. Nah, skala pengukuran sendiri itu ada beberapa macam dan didasarkan jenis data kuantitatifnya. Jadi kalau nanti kalian mempelajari statistika, kalian akan dikenalkan dengan macam-macam data kuantitatif. Ada yang nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk nominal dan ordinal ini pengelompokan aja ya. Nah, biasanya kalau nominal
Instrumen penelitian yang digunakan itu biasanya eh, pertanyaan, misalnya ada berapa pegawai di sebuah instansi. Nah, kalian akan menjawab dengan angka kan, 50 pegawai. Nah, itu biasanya datanya nominal. Nah, kalau ordinal ini dia ranking. Jadi misalnya kalian menggunakan mau mencari data siapa saja mahasiswa yang memiliki nilai-nilai yang baik, atau urutan nilai UTS mahasiswa dari yang terendah sampai tertinggi, bisa atau kebalikannya. Nah, itu biasanya data ordinal. Nah, kalau interval dan rasio ini sedikit berbeda. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nanti teman-teman akan pelajari lebih lanjut mengenai data-data ini dalam mata kuliah statistika. Nah, lalu dalam penelitian sosial ya, kita biasanya ada juga pertanyaan-pertanyaan atau data-data yang tidak dapat digali begitu saja ya. Misalnya, tidak semua penelitian pasti mencari ada berapa pegawai, ada berapa jumlah karyawan, ada berapa. Nah, tidak semua data kita merupakan data nominal dan ordinal, ya kan? Nah, kebanyakan data itu juga ada yang interval dan rasio. Nah, contohnya seperti ini. Nah, lalu untuk skala pengukuran, ya, yang dalam penelitian sosial, misalnya teman-teman mau meneliti tentang persepsi. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap program CSR misalnya, atau bagaimana sikap, bagaimana tingkat kepercayaan diri, ya, misalnya begitu ya. Nah, maka kuesioner seperti apa yang perlu saya bikin, misalnya begitu. Nah, ada beberapa skala pengukuran yang khusus atau yang cocok, bukan yang khusus, yang cocok digunakan untuk sikap atau behavior. Nah, yaitu ada 4 skala pengukuran. Nah, biasanya dari 4 skala ini, kalian nanti akan mendapatkan data interval atau rasio pada akhirnya. Nah, yang pertama adalah skala Likert. Nah, teman-teman bisa menggunakan skala ini untuk mengukur sikap, pendapat misalnya, atau persepsi masyarakat tentang fenomena sosial. Itu boleh. Nah, dalam skala Likert ini, variabel penelitian teman-teman itu nanti yang dijabarkan menjadi indikator. Nah, makanya variabel itu sangat penting ya dalam penelitian kuantitatif, supaya teman-teman nanti bisa memecah variabel itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan dimasukkan dalam kuesioner. Nah, indikator ini nanti dijadikan acuan menyusun pertanyaan ya. Nah, kemudian apa sih bedanya antara satu skala Likert dengan skala-skala yang lain ini? Nah, yaitu dari formatnya. Nah, kalau skala Likert ini, jawaban item pertanyaannya biasanya bergradasi. Nah, ada yang dari positif sampai negatif, dan tiap-tiap gradasi ini tadi nanti diberi skor. Nah, dari skor itulah nanti teman-teman bisa mengukur menggunakan statistika. Yang kedua, skala Guttman. Nah, di sini perbedaannya adalah jawaban item pertanyaannya hanya 2, positif dan negatif saja. Berbeda dengan skala Likert di mana dia ada gradasi ya, ada ya gradasi. Nanti teman-teman akan lihat sendiri contohnya. Kemudian yang ketiga adalah rating scale. Nah, dia ini sering kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, rating scale ini. Nah, nanti kita hanya memberikan rate ya. Rate itu nilai. Berikan nilai. Kemudian nanti kita akan kemudian nilai-nilai itu bukan hanya nilai ya, rating scale itu biasanya juga berbentuk simbol yang
ditafsirkan dalam pengertian deskriptif. Nah, kemudian yang keempat adalah semantic differential. Nah, dia digunakan, kalau ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakter. Kalau misalnya teman-teman mau mencari data tentang persepsi masyarakat atau pendapat masyarakat, ya, nah kalian bisa menggunakan skala Likert, tapi tidak bisa menggunakan semantic differential karena semantic differential ini hanya untuk mengukur sikap saja, karakter saja. Nah, dan bentuknya dia berupa garis. Seperti apa sih contohnya? Nah, seperti ini, ya. Jadi kalau skala Likert ini, dia pilihan bentuknya bisa berupa checklist atau pilihan ganda. Nah, saya yakin pasti teman-teman di sini sudah pernah melihat ya, seperti saat mengisi evaluasi dosen oleh mahasiswa, itu dia menggunakan skala Likert. Nah, dan skala ini tiap jawabannya pasti ada skornya begini. Nah, kemudian ini adalah skala Likert 4 poin. Ada juga yang 5 poin. Jadi ada yang sangat setuju, setuju, netral mungkin ya. Kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kemudian skala Guttman. Nah, kalau Guttman itu seperti ini. Nah, ada yang negatif, ada yang positif. Nah, kalau yang negatif nilainya 0, positif nilainya 1. Contoh pertanyaan dalam kuesionernya begini. Kemudian skala semantic differential, ya, yang ini, jenis jawabannya itu mulai dari yang sangat positif atau sangat negatif, paling ujung. Nah, hampir mirip dengan Likert, hanya saja kalau Likert kan kita menggunakan sangat setuju, SS, STS gitu ya. Nah, tapi kalau dalam semantic differential ini kita menggunakan angka ya. Di sini biasanya kita gunakan untuk menilai sikap kan. Nah, jadi biasanya begini, berilah gaya kepemimpinan manajer Anda, misalnya, atau berilah gaya mengajar dosen Anda, misalnya begitu. Nah, jadi di sebelah kiri ini adalah yang positif-positif, sebelah kanan negatif-negatif, gitu. Jadi tinggal nanti subjek penelitian mengisi angka yang mana yang kira-kira cocok, gitu. Nah, kemudian rating scale. Nah, rating scale ini biasanya sering kita lihat misalnya saat kalian menggunakan Gojek, ya, Grab, kemudian marketplace, ya, biasanya kita memberikan rating kan. Nah, ada yang bentuknya bintang, ada yang bentuknya emoji begini. Nah, dari emoji-emoji atau simbol-simbol itu nanti kita akan tafsirkan. Nah, misalnya yang emoji sangat sedih begini itu nilainya 0 gitu. Yang emoji warna hijau begini dengan senyum dia nilainya 5, misalnya begitu. Nah, dan formatnya bisa seperti ini atau macam-macam ya. Seperti rating scale yang biasa kalian lihat di marketplace ataupun di Gojek. Nah, jadi setelah teman-teman pelajari mengenai skala pengukuran tadi, kalau yang 4 tadi skala pengukuran untuk sikap ya biasanya. Jika teman-teman mau meneliti sikap persepsi gitu. Nah, namun instrumen penelitian itu sebetulnya tidak terbatas pada itu saja ya. Nah, kalau dalam ilmu sosial ada kalau dalam ilmu alam atau sains ya, biasanya instrumen untuk meneliti ilmu ini sudah banyak dan sudah teruji validitas reliabilitasnya. Tapi kalau dalam penelitian ilmu sosial, kita tidak sebanyak dalam ilmu sains ya. Nah, contohnya, namun bukan berarti tidak ada ya. Lalu bagaimana cara kami mengetahui bahwa instrumen kami ini sudah tepat? Nah, maka biasanya teman-teman membutuhkan yang namanya validator instrumen. Nah, validator ini biasanya kalian bisa mendatangi mereka-mereka yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Misalnya di bidang psikologi, bagi mereka yang dari PKI dan psikologi Islam,
Nah, atau dari teman-teman PMI, bidang sosial, nah, kalian bisa mendatangi dosen-dosen di bidang tersebut. Nah, untuk mengecek isi maupun format tampilan ya. Jadi nanti kalian akan pelajari juga validitas dan reliabilitas sehingga lebih tepat instrumen kalian. Nah, ingat ya bahwa jumlah instrumen yang kalian gunakan dalam satu judul ya. Jadi misalnya ada pertanyaan, ada berapa, lalu apakah dalam satu penelitian saya hanya membuat satu instrumen, Bu? Tidak ya. Jumlah instrumen kalian itu disesuaikan dengan jumlah variabel. Jadi kalau misalnya ada judul penelitian begini, pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Nah, coba teman-teman lihat di sini ada berapa variabel. Nah, di sini jawabannya ada 3 ya. Ada pengaruh kepemimpinan, iklim kerja, dan produktivitas kerja pegawai. Nah, jika dalam judul kalian misalnya ada 3 variabel, maka instrumen yang kalian buat itu harus ada 3 juga minimal. Dan itu beda-beda, jadi ada variabel. Jadi ada instrumen untuk mengukur kepemimpinan, ada instrumen untuk mengukur iklim kerja, ada instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Nah, gitu. Nah, instrumen penelitian sendiri ini sebetulnya ada banyak ya, ada kuesioner, tes, skala, dan nah, namun dari semua itu yang paling penting adalah teman-teman tahu cara menyusunnya sehingga data kalian dapat dianggap valid. Oke, baik. Sebagai akhiran di sini untuk memperdalam kembali ya pemahaman kalian mengenai isi dari materi kita kali ini, maka silakan jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok sesuai kelompok teman-teman. Lalu lampirkan jawabannya beserta tugas hari ini. Baik, saya rasa sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.